Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bidzikrih wa waffaqana bissalati wassalami ala habibihi wa rasulih hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalam ala habibi maulah syafi'ina fi yaumil qiyamah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'du. Para habaib yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, para asatid yang sama-sama kita cintai dan kita taati, khususnya guru kita Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habasyi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Habib Ahmad ini punya peran besar di Nahdlatul Ulama, salah satu perwakilan dari habaib yang ikut berjuang di Nahdlatul Ulama mulai PW sampai PB ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, beri kesehatan yang sempurna fi ta'atillah, sehingga ikut serta berjuang dengan para kiai-kiai yang mulia di dalam menegakkan Islam ahli sunnah wal jamaah di negeri Nusantara ini. Habib Muhammad yang alhamdulillah sekarang udah sehat, mudah-mudahan tambah sehat, pembawa acara yang ganteng ini, Al-Habib Ali Ridha bin Ahmad bin Idrus Al-Habsyi. Hadirin panitia majelis inat, muslimin muslimat, Masya Allah, malam ini kelihatannya malam berbeda dari malam-malam biasanya ini. Lebih banyak yang hadir, muslimin dan muslimat begitu antusias. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa keadaan umat Nabi ini di dalam kebaikan dan keindahan. Karena Nabi SAW bersabda, ajibtu amra ummati, saya ini heran dengan umatku ini. Kulluhul khair, semuanya baik. Umat Nabi SAW ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijaga oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Allah sudah berjanji, saya wahai Muhammad tidak akan membuat kamu sedih dan sumpek atas umatmu. Allahumma shalli Muhammad. Ini diucapkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi ketika Nabi sakaratul maut. Ketika Nabi mau meninggal, datang malaikat Jibril dan malaikat Israel. Ya Rasulullah, ji'na bi Israel. Kata Jibril, saya datang kali ini dengan malaikat Israel minta izin untuk bicara. Nabi langsung kaget, Israel, ini urusan sama nyawa ini. Apakah kamu datang untuk mencabut nyawaku, wahai Israel? Malaikat Israel izin berkata dan mengatakan, jitu zairan wa ghabidan in syi'ta. Wahai Nabi, saya datang diutus oleh Allah 2 misi. Pertama ziarah, mohon orang mungkin neka motornya habis sebelum muncung kan seneka datang ke kiai ke habaib. Beden apa neka? Pertama
silaturahmi. Nomor 2 ngonceng. Israel seperti itu juga. Pertama silaturahmi, kedua mencabut nyawa kalau Anda ridho, kalau Anda mau. Kalau nggak mau berarti hanya silaturahmi dan pulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Rasulullah nggak menjawab malaikat Israel. Beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, man li ummati ba'di. Kalau aku nggak ada, gimana umatku ini wahai Jibril? Saya nggak mau meninggalkan umatmu dan belum jelas keadaannya. Gak dijawab Israel, tunggu, saya kepingin dengar dulu dari Allah. Setelah saya nggak ada, umatku ini gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Kita yang dipikir oleh Nabi ini. Jibril nggak bisa jawab. Biasanya tanya sama Allah, ya Rasulullah. Bertanya sama Allah, datang, bertanya datang, kisah yang sangat panjang. Dan terakhir Allah mengatakan kepada Jibril, qul ya habibi Muhammad, wahai Jibril, katakan kepada kekasihku Muhammad, inni la ukhzihi fi ummatih. Saya tidak akan membuat dia sedih tentang umatnya. Umatnya dijamin oleh Nabi SAW, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebaikan selama mengikuti Rasulullah, selama mengikuti nasihat Nabi Muhammad. Anda akan selamat di zaman apapun, dimanapun Anda selamat. Jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman fitnah, zaman rajanya fitnah, zaman dajjal sekalipun, Anda ikut Nabi selamat. Kalau Anda nggak ikut Nabi, ya salahnya sendiri. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan selamat masuk surga. Di dunia hidup nikmat, akhirat surga. Kalau Anda nggak ikut Nabi Muhammad, ya ambil ini fitnah. Akhirat hisab. Kita lihat, Masya Allah, Khol Habib Saleh Tanggul kemarin luar biasa, 3 kali lipat itu kalau saya lihat dari sebelumnya. Wa majlis-majlis mawalid ma'mur, majlis inat ini semakin ma'mur. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi Khal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Gresik. Kita lihat nanti gimana itu lautan manusia. Umat Nabi Muhammad dijamin selama ikut Nabi Muhammad. Nabi SAW udah memberikan kepada kita satu resep, satu rumus dalam kehidupan ini untuk kita selamat. Gak usah gelisah, gak usah sedih, gak usah bingung dengan keadaan dunia. Memang demikian sunnatullah. Setiap zaman Allah berikan fitnah. Bukan di zaman kita aja, zaman Nabi Muhammad berapa banyak fitnah. Istri Nabi difitnah, nggak top. Istri Nabi difitnah, Sayyidatuna Aisyah, karena ketinggalan dalam peperangan. Nabi itu setiap perang mengutus orang di belakang untuk ada barang yang jatuh, ada yang ketinggalan, bisa dia selamatkan. Aisyah waktu itu alaiha ridwanullah ikut peperangan bersama Nabi, dipandu. Jadi perempuan-perempuan dulu itu, istri Nabi itu kalau keluar gak pakai cadar saja, dipandu.
Pandu itu masuk ke tempat gitu, ruangan kamar kecil di atas onta. Bukan hanya wajahnya nggak kelihatan, tubuhnya nggak kelihatan, ketutup kayak di kamar gitu. Sekarang kan enggak, cadar tutup buka, kayak bongkar pasang. Waktu pulang dipikir Aisyah ada di dalamnya, pulanglah. Ternyata Aisyah ketinggalan karena ada perhiasannya jatuh, dicari, nggak tahu. Sunnatullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan sahabat pulang, Aisyah ketinggalan di padang pasir sana. Ketemu sahabat, dilihat ini ada orang didekati, ada perempuan ini. Loh, istri Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah. Ya, ditaruh dulu Mas, nanti qasidah baru dijalankan. Ditaruhlah onta, dipersilahkan istri Nabi untuk naik dan dia minggir. Naik Aisyah, maka dituntun onta itu, Aisyah di atas, dia jalan sampai kota Madinah. Wah, munafikin punya bahan. Difitnahlah Aisyah segala macam. Yang difitnah Aisyah, yang sakit siapa? Bukan hanya Aisyah, bukan hanya abahnya Aisyah, Abu Bakar, Rasulullah suaminya. Sabar Nabi. Sampai turun ayat Al-Quran membebaskan Sayyidatuna Aisyah dari tuduhan itu. Artinya apa? Nabi pun, di zaman Nabi pun tidak lepas dari fitnah. Sahabat ada yang kena fitnah, ada yang ikut-ikutan. Munafikin, rajanya fitnah, yang membuat fitnah itu munafikin. Tapi mereka pintar membuat fitnah dan di belakang. Ada sahabat Nabi yang ikut komentar, ikut dalam fitnah, kena akhirnya haddul qadhaf. Ketika Sayyidatuna Aisyah dibebaskan dari tuduhan oleh Allah, Allah sendiri yang membebaskan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar berkata kepada putrinya, Aisyah, terima kasih sama Rasulullah, kamu dibebaskan dari tuduhan itu. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Manja Sayyidatuna Aisyah itu, innama ashkuru ala Allah hu barra'ani. Saya terima kasih sama Allah, dia yang membebaskan saya, bukan Rasulullah. Rasulullah senyum, arafal haq, arafa haq li haqqih gitu. Kamagal Nabi menyetujui, benar Aisyah yang membebaskan dia dari tuduhan Allah, bukan saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Di zaman fitnah itu yang ikut-ikutan fitnah kena. Sahabat yang enggak ikut-ikutan diam selamat. Di setiap zaman seperti itu. Dan juga di zaman kita ini. Orang ikut Nabi Muhammad, Anda akan selamat. Ikut di dalam fitnah, Anda akan hanyut, salahnya sendiri. Itu sering sekali guru mulia kita Al-Habib Abu Bakar Adni alaihi rahmatullah. Abu Bakar Adni ini dikisahkan oleh sebagian salihin, dia pewaris Al-Habib Al-Ghadi bin Ahmad. Habib udah meninggal udah. Beruntung yang mengambil berkah dan rugilah yang kehilangan beliau tidak mengambil berkahnya. Beliau sering mengatakan di akhir zaman, setiap zaman itu Nabi sudah memberi rumus. Zaman ini lakukan ini. Zaman setelahnya lakukan ini. Zaman setelahnya lakukan ini. Jadi Nabi itu telah memberikan rumus setiap zaman apa yang perlu kita lakukan. Dan yang faham itu para sholihin. Yang faham itu enggak semua orang yang bisa baca kitab. Para aulia yang memahami maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap zaman Allah memberikan para sholihin, para aulia untuk kita ikuti supaya kita selamat, karena beliau yang paling faham tentang makna apa yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman fitnah, selamatkan dirimu sendiri dan tinggalkan amrul am, tinggalkan urusan umum. Jangan sok jadi pahlawan di zaman fitnah.
Jangan sok menjaga agama di zaman fitnah. Jangan sok jaga negara di zaman fitnah. Anda akan hanyut. Apa sabda Nabi di zaman fitnah? Selamatkan dirimu sendiri, anakmu, istrimu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Udah, selamatkan dirimu. Sholat jamaah, baca Quran, hadir majlis, salawat kepada Nabi, zikir, baca ratib haddad, istrinya dijaga, auratnya dijaga, anaknya dijaga, sholatnya dijaga. Selamat Anda. Zaman seperti apapun Anda selamat. Zaman seruut apapun Anda hidup bahagia. Bahkan dalam riwayat kata Abu Bakar Adni, alaikum bi khuwaisi anfusikum. Lebih khusus lagi, ada satu zaman seseorang tidak bisa menyelamatkan anaknya dan istrinya. Hanya dia sendiri yang bisa selamat. Anaknya nggak mau ikut dia, istrinya nggak mau ikut dia. Mau diapain? Selamatkan dirimu sendiri. Anakmu aja, istrimu aja. Kalau nggak bisa, jangan kamu masuk di dalamnya. Cukup mereka yang celaka. Kamu jangan ikut celaka. Artinya dari besarnya fitnah. Mudah-mudahan keluarga kita bisa kita ajak untuk selamat insya Allah. Ini sering diucapkan oleh guru-guru kita, ini zaman sekarang ini. Dan Nabi menyuruh kita tinggalkan urusan umum. Paham? Tinggalkan urusan umum. Kalau Nabi nyuruh kita tinggalkan, terus ada orang ngajak kita ikut ngurusi urusan umum, ngikut sama mana sampai? Ikut Nabi atau ikut orang? Ikut Nabi pasti selamat. Melanggar Nabi, lihat apa yang akan Anda dapat. Nabi menyuruh kita tinggalkan, ojo diurusi. Zaman fitnah nggak bisa, tunggu nanti akan datang zaman selesai semua itu. Loh, kita nggak ikut ngurusi, nggak ikut. Nabi menyuruh kita meninggalkan. Jangan sok berani, jangan sok cemburu kepada agama. Ini bukan berani dan tidak, ini jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar ini, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Waktu itu ziarah Nabi Allah Hud, saya datang beberapa tahun yang lalu. Beliau pidato di Yaman, waktu itu perang Pak, sampai sekarang perang. Mudah-mudahan Allah selesaikan Yaman ini. Tapi anehnya Habib Umar, Habib Salim, Syatiri dan para Habib di Tarim seakan-akan bukan tinggal di Yaman. Gak ada pengaruh perang menyentuh mereka. Maulid tetap, roha tetap, ziarah tetap. Bahkan Habib Umar bikin daurah pesantren kilat didatangi, yang datang dari beberapa dunia termasuk Indonesia, Malaysia, Amerika, Belanda, Uni Soviet datang waktu perang itu ke Darul Mustafa 40 hari bersama Habib Umar. Aman, tentram, enak. Negara perang ini Pak. Gak bisa bandaranya ditutup, Son'a ke Siwun, Siwun ditutup lewat Oman. Gak habis pikir mereka, yang penting sampai ke Darul Mustafa lewat manapun. Subhanallah. Kenapa kok bisa aman Habib Umar, yang lain kacau? Karena mengikuti Nabi Muhammad. Gak ikut-ikutan. Lah Habib Abu Bakar ini beda tuh. Sebagian orang mengatakan kami ini pengecut. Tidak ikut bela A, tidak ikut bela B. Ketahuilah, kami seperti ini, inilah jalan kami, jalan para kakek-kakek kami, jalan para as-salafun as-shalihin. Gak ada hubungannya sama pengecut. Ini jalan yang kami pilih. Kalau kamu ingin tahu siapa kami, kata beliau ini, nanti ketika Imam Mahdi, nah itu zaman kita harus perang.
Zaman Imam Mahdi kita wajib perang. Siapa yang disuruh pertama, kalian atau kami? Kata Abu Bakar. Saat itu saat perang. Saat sekarang bukan saat perang. Ini fitnah yang ada. Walaupun takbir Allahu Akbar, walaupun pakai nama Islam, ada fitnah. Semuanya ada politik di belakangnya. Tinggalkan semuanya. Ini bukan zamannya perang. Ini zamannya diem. Selamatkan dirimu dan keluarga kamu. Nanti akan ada zaman keluar kamu perang. Kalau Nabi yang nyuruh pasti enak. Kalau ngikut Nabi pasti selamat. Gak ada nafsu di situ, gak ada syaitan di situ, gak ada politik yang memperalat kita. Oleh karena itu, walhamdulillah, Anda beruntung hadir majelis semacam ini. Lihat para habaib, para solihin kita, nikmat hidupnya. Zaman perang, zaman Belanda, zaman apapun, lah habaib itu nikmat. Membuka rumahnya, maulid sana, roha sana. Zaman Belanda lah Habib Muhammad Al-Muhdar dengan santrinya tetap majelis roha maulid, roha maulid. Kenapa? Karena ini fitnah, penjajahan itu fitnah. Waktunya udah ditentukan oleh Allah, sebentar lagi hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Maka bersyukurlah kita mengikuti para guru-guru mulia sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di zaman ini. Tahu apa yang perlu kita lakukan nanti. Disuruh diam, diam. Disuruh maju, maju. Apa sabda Nabi yang diinginkan Nabi untuk kita lakukan di zaman ini, kita lakukan. Nafsu kita taruh. Sok pintar kita taruh. Sok berani kita taruh. Omongan orang enggak sama-sama Nabi, minta maaf. Inti jalan sendiri. Ini Nabi menyuruh kita diem. Nabi menyuruh kita perhatikan keluarga. Kamu kalau mau maju, maju sendiri. Kami tidak mau. Ada zaman fitnah. Selamatkan diri kita. Fitnah apapun tidak membahayakan kita kalau kita ikut Nabi Muhammad. Fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih hebat dari fitnah Dajjal. Sehingga kita setiap tasyahud disunahkan untuk minta perlindungan dari Allah dari fitnatid dajjal. Wa min syarri fitnatid dajjal. Apakah orang mukmin yang ikut Nabi bermasalah? Enggak. Selamat. Walaupun fitnah dajjal. Nabi menyuruh ketika dajjal itu keluar, suruh oleh Nabi menjauh. Jangan diperangi. Jangan dilawan. Lari ke gunung. Loh, pengecut itulah Nabi. Jangan sok pintar lebih dari Nabi. Disuruh lari, lari. Itu Nabi Musa ketika Fir'aun enggak mau tunduk, disuruh apa sama Allah? Lari, lari. Loh, kenapa enggak dilawan aja kan Nabi Musa, Nabi Rasul punya mukjizat? Disuruh Allah lari. Wis dah. Jeragannya nyuruh lari, majikannya nyuruh lah, jangan sok berani. Kamu lari itu bukan kalah, kamu lari itu menang karena ikut perintah Allah. Allah punya takdir di situ. Ini bumi buminya Allah, filmnya sudah dibuat oleh Allah, sutradaranya Allah. Disuruh lari ente lawan, ya mati konyol ente. Filmnya itu inti lari, inti nggak ngikut, dipecat inti. Nabi Musa disuruh lari, apa yang dilakukan Nabi Musa? Loh, ya Allah, kenapa kau harus lari? Kan kita lawan, saya kan Nabi punya mukjizat. Nggak seperti inti Nabi Musa, lari ya, diem ya, sana ya, mulia Nabi Musa, lari. Sampai kemana? Disuruh sama Allah lari ke laut. Sampai di depan laut. Nah ya apa ini? Depan laut. Belakang Fir'aun sama tentaranya. Hanya umatnya Nabi Musa. Selesai kita ini. Mati kita Nabi Allah. Kalau nggak mungkin mati. Ini perintah dari Allah. Nggak mungkin kita mati. Terus ya apa ini? Ya tunggu. Gitu loh.
Ini buminya Allah. Akal kita taruh. Kalau sudah perintah itu akal taruh. Umatnya Nabi Musa, pengikut Nabi Musa menggunakan akal. Ini ya apa ini? Depan laut, nggak mungkin kita renang di laut. Belakang, sebentar lagi datang Fir'aun dan tentaranya. Mati kita ini. Alah, siapa yang bilang mati? Enggak. Terus caranya selamat gimana? Ya tunggu dari Allah. Jangan kesusu. Tunggu nanti apa kata Allah, kita lakukan. Sekarang Nabi Musa nggak tahu. Saya juga nggak tahu harus apa. Kasarnya itu gitu. Akhirnya Nabi Musa disuruh mukul laut dengan tongkatnya. Nggak masuk akal. Laut dipukul sama tongkat. Bisa buat apa tongkat ini di laut? Kalau harus perintah Allah. Ini bumi-buminya Allah. Dipukul laut sama terbelah lalu menjadi dua. Sekarang datang waktunya jalan keluar dari Allah. Setelah kapan? Setelah kita serahkan sama Allah, ngikut apa perintah Allah, dikasih jalan keluar dengan mudah dan sepele. Lu kenapa Nabi Musa nggak dikasih mukjizat ngelawan Fir'aun, kan selesai mati, kan gagah. Filmnya nggak kayak gitu. Filmnya lari, kemudian terbelahlah laut. Jalanlah Nabi Musa. Sebelum diciptakan Nabi Musa, filmnya itu udah ada. Selamat Nabi Musa lari. Udah selamat, apa kata Fir'aun? Laut ini terbelah karena perintahku. Fir'aun, sekarang ini orang seakan-akan dia yang bisa menjaga ini, yang merubah keadaan ini, yang dia bisa berbuat ini, berbuat itu. Ente sakit gigi nangis. Ente pusing nggak bisa apa-apa. Khuliqal insanu dha'ifa. Ente lemah ya insan, jangan sok. Itu Nabi Musa ngikut Allah, suruh lari-lari. Terus gimana ini Musa? Ya tunggu, anak juga nggak tahu. Anak seperti ente hamba Allah, disuruh sama Allah seperti ini kita. Nanti Allah kasih jalan keluar. Wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Ada waktunya, gitu loh. Semuanya itu ada waktunya. Jangan kita memaksa sebelum waktunya. Kita akan binasa. Jangan melawan zaman, kata Abdul Haddad dalam hikamnya. Jangan kamu melawan zaman. Ikuti zaman ini udah. Selamatkan dirimu. Zaman ini udah diatur oleh Allah. Masa ini, masa ini, masa ini, masa ini. Sebentar lagi hilang semua. Dan Nabi telah mengatakan akan datang zaman zuwiyat liyal ardu, aku dibentangkan bumi oleh Allah dan aku lihat syariatku ada pada semua rumah di dunia ini. Tuh istana Amerika, kerajaan atau Amerika Inggris, nanti itu dia buat musyawarah tentang agama Rasulullah. Gimana sholat jamaah, gimana maulid. Musyawarahnya di mana? Di istananya mereka itu, kata Habib Umar. Ada waktunya. Kapan? Ya tunggu filmnya. Oh yang buat film bukan saya sama sampai. Yang membuat film Rabbul Alamin. Dan sudah ditetapkan tidak merubah sedikit pun. Ikuti zaman ini. Jangan harus kita sekarang. Ya sekarang mati ente. Hasil nggak mungkin. Allah belum nakdirkan kok sekarang. Nanti ada waktunya. Pulang Nabi Musa, jalan Nabi Musa di lautan. Sampai di lautan, Fir'aun, ayo kita kejar. Laut ini terbelah karena aku. Ada apa ente belah laut kalau kekuasaan ente? Hasil Fir'aun, sombong. Sampai ke tengah laut ditenggelamkan Allah. Selesai Fir'aun. Selamat enggak Nabi Musa? Selamat enggak umatnya Nabi Musa? Kenapa kok selamat padahal dia lari? Karena perintah Allah, disuruh lari-lari. Kalau mau selamat, bukan itu pengecut, bukan itu takut. Tapi perintahnya seperti itu dari Rabbul Alamin. Anta wal khalaik kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid.
Saya dan Anda, kata Abdul Haddad, semuanya hamba. Hamba Allah, nggak punya kekuatan kita. Allah yang akan berbuat apa yang Allah mau. Pelajari apa yang Allah mau di zaman ini. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Gimana caranya? Melalui guru-guru mulia. Guru yang punya sanad sampai ke Nabi Muhammad. Selamat kita. Tenang hidupnya. Orang-orang ribut, ya apa lah Habib Umar senyum. Orang-orang ketakutan, Habib Umar memberi kabar gembira, bisyara, kabar gembira, kabar gembira. Ini orang takut, Habib Umar memberi kabar gembira. Kenapa? Karena dia tahu, yakin, ini nggak lama. Ada waktunya, sebentar lagi selesai. Akan ada hal-hal indah yang datang. Tenang hidup mereka. Contoh nih, ketika Sulh Hudaybiyah, Nabi dan para sahabat mau umroh, sudah ihram, mau masuk tanah haram dan tawaf di Ka'bah, mau umroh, dicegat sama orang musyrikin. Alas, melobi. Waktu itu Mekah masih dikuasai oleh orang musyrik. Kemudian salah satu mereka datang bikin perjanjian sama Rasulullah. Khalas. Diterima oleh Nabi. Perjanjiannya semuanya secara zahir merugikan Nabi Muhammad dan umatnya. Menguntungkan orang musyrik. Secara zahir. Apa pertama? Harus pulang sekarang. Gak boleh masuk Mekah. Udah ihram nih. Pulang. Kedua, ketiga, walhasil berhenti peperangan. Tidak ada peperangan. Nabi paling senang nggak ada perang, karena kalau nggak ada perang, suasana tenang, akal sehatnya orang itu nampak, dia akan melihat kebenaran itu dengan jelas. Tapi ketika suasana ini tegang, nggak bisa orang berpikir jernih. Maka ketika ada perjanjian, tidak ada peperangan, Nabi setuju. Apapun syaratnya, yang penting nggak ada perang. Subhanallah, hanya beberapa tahun, 3 tahun kurang lebih, yang masuk Islam jauh lebih besar daripada yang 13 tahun Nabi di Mekah. Kenapa? Suasana tenang, akal sehatnya orang muncul, orang melihat, berpikir, ini Muhammad bukan manusia biasa. Apa yang dicari orang ini? Tawadhu, rendah hati, indah, ajarannya baik. Mulai nampak kebenaran Nabi. Kapan itu? Ketika mereka tenang. Tapi ketika emosi, gak bisa orang berpikir jernih. Yang ada ngamuk-ngamuk. Makanya sampean ini jangan mau dibuat tegang. Jangan mau dibuat emosi. Kalau sampean emosi gak bisa mikir jernih. Gampang diadu domba. Gampang dipancing. Kalau orang tenang, gak gampang dipancing. Dia lihat mau apa ini, kenapa, ada apa, gitu. Kalau udah tegang, ayo. Jadi kayak orang mabuk. Sayyidina Umar lagi semangatnya ini. Umar, ya Rasulullah. Ketika Nabi setuju pulang, Sayyidina Umar gak mau, gak terima. Kenapa kita yuhin anfusana? Kita hinakan diri kita ya Rasulullah. Kita udah ihram pulang. Kita hinakan diri kita ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Ya Umar, ini Rasulullah. Saya ini Rasulullah. Jangan ngawur kau. Gak mungkin salah saya ini. Kalau ya Rasulullah, apa Umar? Tidakkah kalau kita maksa masuk perang, kalau kita mati kita di surga, mereka mati mereka di neraka karena mati kafir? Kalau iya. Tidakkah engkau berjanji kita akan masuk ke Mekah dan tawaf di Ka'bah? Iya. Wahai Umar, apakah saya janji sekarang? Enggak. Ya udah. Kan saya nggak ngomong sekarang. Enggak.
Ada, saya tetap berjanji kamu akan masuk Mekah tawaf dalam keadaan aman. Tapi bukan sekarang. Kalau ya Rasulullah, hanya ya Umar ini Rasulullah. Harus diam Sayyidina Umar. Tapi nggak puas masih. Jiwa mudanya, jiwa perjuangan, ya kayak orang-orang sekarang itu. Ke Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kenapa kita menghinakan diri kita? Tidakkah kita benar? Bola ya Umar. Wah, ada apa kamu ini Umar? Kata Sayyidina Abu Bakar. Tidakkah kalau kita maksa masuk kita mati di surga dan mereka mati di neraka? Iya. Tidakkah Rasulullah menjanjikan kita masuk ke Mekah dan tawaf di Ka'bah? Iya. Apakah Rasulullah janji sekarang? Enggak. Ya udah. Subhanallah, kata Habib Umar, jawaban Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar persis dengan jawaban Rasulullah. Ini menunjukkan Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa. Dapat riayah, perhatian khusus dari Allah karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wahai ya Umar, hei hati-hati, dia Rasulullah. Seperti kata Nabi, saya ini Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, dia Rasulullah, wahai Umar, wahyu dari Allah. Diam Sayyidina Umar, sudah tidak puas. Akhirnya lama-lama sadar, astagfirullahaladzim, apa yang saya lakukan ini? Seperti saya ini enggak beriman. Astagfirullah. Takut Sayyidina Umar, langsung pergi ke belakang. Turun ayat Al-Quran, saya akan dihina dan dicaci maki, dibaca oleh umat sampai hari kiamat. Selesai kau Umar, habis kamu. Enggak berani dekat Nabi Muhammad jauh. Perjalanan pulang Nabi SAW turun ayat Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, dan seterusnya. Kami memberikan kepada kamu inna fatahna laka fatham mubina. Allah bukakan kemenangan untukmu wahai Muhammad. Kata Habib Umar, kapan ayat ini turun? Ketika Nabi perang? Enggak. Ketika Nabi pulang. Dohirnya kan kalah. Tidak boleh masuk Mekah, disuruh pulang sama orang kafir Quraisy ke Madinah. Nabi pulang, turun ayat ini, kamu menang Muhammad. So, kenapa kau menang? Karena ikut Allah, karena ikut perintah Allah. Skenario-nya seperti itu dari jerakannya. Jadi sutradaranya itu kayak gitu, pulang dulu Nabi, kemudian setelah itu baru perang dan menang. Turun ayat ini, langsung Nabi tolak-tolak. Mana Umar? Aina Umar? Aina Umar? Oh, Umar dipanggil Umar, dicari Umar, ada di belakang. Biasanya di depan sama Nabi, ini ngetek. Ketakutan Sayyidina Umar di belakang. Umar, kamu dipanggil Rasulullah. Panggil Rasulullah. Ada apa? Ayat Al-Quran turun. Tidak tahu. Penting Rasulullah nyari kamu. La haula wa quwwata illa billah. Datang Sayyidina Umar dengan penuh ketakutan. Ya Umar, turun wahyu. Inna fatahna laka fatham mubina. Dibaca. Awal fatah ya Rasulullah. Itu yang dimaksud fatah. Iya. Alhamdulillah enggak ada anak di situ. Sayyidina Umar senang ada janji dari Allah, dan senang lagi karena dia enggak dibahas oleh Allah karena udah berbuat itu kepada Nabi. Ya Umar, kenapa kamu tetap kayak gitu? Iya, saya Umar, kamu kan Rasulullah, tahu apa yang akan terjadi. Saya enggak tahu ya Rasulullah, saya cuma Umar, tapi bukan Umar Probolinggo. Syahid, wahai ikhwani, selama kita ngikutin Nabi, apa yang disuruh Nabi kita lakukan, kita di dalam keamanan, dalam kedamaian, dalam ketentraman. Biarkan apa yang terjadi dalam fitnah ini akan berlalu dan akan datang lagi nanti fitnah. Apa itu Wallahu a'lam? Pasti datang dengan warna baru. Bukan fitnah yang terakhir, corona udah lewat, datang lagi fitnah, bentar lagi lewat, datang lagi fitnah. Wah, kata terus, semakin dekat hari kiamat semakin banyak fitnah. Apakah kita celaka? Enggak. Fitnah Dajjal itu loh, kita enggak apa-apa, kita selamat. Disuruh Nabi apa? Lari ke gunung. Lari ke gunung umat Nabi. Isyaratnya ke gunung, udah ke gunung. Duh, makannya gimana? Ya Rasulullah, kita nggak dapat makanan di sana karena yang ikut Dajjal itu
buminya itu dibuat subur, padi subur, tanaman subur, semua subur. Yang nggak ikut Dajjal kering semuanya. Ya Rasulullah, kata sahabat, gimana kalau gini? Kita pura-pura beriman sama Dajjal. Pura-pura beriman, dapat roti, dapat makanan, kita lari ya Rasulullah. Saya pikir tabu nih. Apa kata Nabi? Lah, jangan dekat-dekat Dajjal. Lari kamu, dan kamu udah diganti oleh Allah di saat itu makanan dan minumannya dengan tasbih dan tahmid. Kan butuh makan, butuh minum. Oh ya, Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenyang, udah selesai. Gak masalah kamu. Dajjal menghancurkan, membinasakan 22/3 penduduk dunia ikut Dajjal. Sepertiga yang selamat. Siapa yang selamat? Yang ikut Nabi Muhammad lari ke gunung. Yang sok ngelawan Dajjal. Kenapa nggak ngelawan Dajjal aja? Kenapa nggak kita perang? Nah, perang sebelum Dajjal, nanti Imam Mahdi sama Yahudi dan Nasara kita ikut. Kita di depan insya Allah, amin. Zaman itu kita harus perang. Jangan tunggu di rumah, cok pengajian wis, tutupan majelis inat ini. Perang kita. Karena zaman itu Nabi nyuruh kita perang. Imamnya Imam Mahdi, udah jelas dari Rasulullah. Gak ada politik di situ, gak ada rekayasa, situ murni membela agama Allah. Perang kita, tutup inat. Iya. Oh, perang kita pengajian, ya salah kita. Gak dapat pahala. Tutup abad Mustafa, tutup pondok, tutup perang sekarang sama Imam Mahdi. Gitu. Zamannya Dajjal lari ke gunung. Musuhnya Dajjal udah disiapkan oleh Allah Nabi Isa. Jangan ente ngelawan Dajjal. Musuhnya Dajjal ini Nabi Isa. Ini skenario dari majikan, dari sutradara. Nabi Isa turun, Dajjal lari. Kata Nabi SAW, dikatakan Nabi Umar, Dajjal itu udah besar, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Yadub, apa yadub yuk? Meleleh, kayak lilin gitu. Leleh. Jadi kayak manuk kecil ditutup oleh Nabi Isa. Duk. Kata Nabi SAW, kalau nggak ditutup, nggak dipukul, mati sendiri itu Dajjal. Tapi gemes mungkin ini tetap ditutup. Udah cilik ditutup sampai Nabi Isa mati. Selesai? Belum. Di saat itu saat indah. Zaman Nabi Isa, saat yang paling indah setelah Nabi Muhammad. Makmur semuanya. Gak ada orang minta-minta. Semuanya beriman, semuanya beribadah, semuanya takwa, semuanya orang saleh, semuanya. Ono diskotik udah ono wis. Tamu warung remang-remang itu udah ada. Presidennya Isa bin Maryam. Nabi Rasul. Wakilnya Imam Mahdi, menteri-menterinya aulia salihin, gubernurnya aulia, bupatinya aulia, wali kotanya aulia, kecamatnya aulia, pak tingginya aulia, RT RW-nya wali kabeh. Makmur. Orang minta nggak ada. Satu semangka dimakan satu keluarga seminggu nggak habis. Berkah. Tapi saat itu nggak lama. Nabi Isa meninggal, Imam Mahdi meninggal, berubah lagi, mulai lagi kemungkaran, kemaksiatan, keluar wa ma'jul dulu sampai kafir satu dunia. Tak dunia kafir. Yang orang mukmin dibuat meninggal sama Allah. Kafir, anaknya orang kafir, baru kiamat. Tak kasih bocoran skenario. Inilah keadaan dunia sudah diatur oleh Allah. Ojo bingung. Biarkan. Selamatkan diri kita. Zaman ini selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita. Jangan mau diadu domba, jangan mau ikut-ikutan, jangan komentar, jangan apa. Wis majelis, baca ratib, ngaji Quran, anak istri. Insyaallah selamat. Amin ya rabbal amin. Terima kasih Habib Muhammad mengadakan acara ini. Mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
semua yang hadir atau yang menyaksikan mudah-mudahan dapat barakah, diselamatkan dari fitnah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya arhamar rahimin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.